hanya 10 abad, hanya 1000 tahun seluruh manusia beriman. Setelah itu mulai ada yang tidak beriman, bertambah hingga cuma 2. Ini berdasarkan riwayat sahih dalam Sahih Bukhari, ketika Nabi menirukan ucapan Nabi Ibrahim kepada istrinya Sarah detik-detik menjelang ketemu dengan raja kafir itu yang mengaku Tuhan itu, Namrud itu. Apa kata beliau? Tidak ada yang beriman di muka bumi ini kecuali aku dan engkau. Dohirnya semuanya kafir. Kalau ucapan Nabi Ibrahim ini salah, tidak mungkin diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, tidak mungkin diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kalau dia tanya kepada engkau, jawab bahwa engkau ini saudaraku, maksudnya saudara seiman. Ini luar biasa ya. Saya kira belum jutaan tahun itu, mungkin belum ribuan tahun ya, dari 10 abad pertama 1000 tahun sampai zaman Nabi Ibrahim. Tapi keadaan sudah luar biasa terbalik. Yang tadinya di muka bumi tidak ada satupun yang kafir, semuanya beriman, berubah di muka bumi yang beriman cuma 2 orang. Apa iya Allah menghendaki di muka bumi ini yang beriman sedikit secara syar'i? Ya tidaklah. Allah menghendaki seluruh manusia beriman, tapi tidak kejadian. Itulah kehendak syar'i. Ya, kehendak Allah yang pasti baik, nggak ada yang jelek. Mana ada Allah menghendaki kekufuran, mana ada Allah menghendaki perzinahan, mana ada Allah menghendaki pelacuran, korupsi, kebohongan, syirik, bid'ah. Allah tidak menghendaki itu semua, tapi terjadi. Itulah kehendak syar'i, sama dengan ini qada syar'i. Apapun yang pasti terjadi dan sudah terjadi, itu namanya kehendak kauni atau kauniyah. Di sini qada kauni, pasti terjadi. Belum tentu baik, bisa buruk, bisa mengandung pahala, bisa mengandung dosa, bisa berupa tauhid, bisa berupa syirik, bisa berupa sunnah, bisa berupa bid'ah. Kehendak Allah yang pasti terjadi. Masalah ya, nanti akan dijelaskan oleh beliau, kebiasaan beliau. Idza qila sabata anna Allah qada qawlan ma la yuhibbuhu fa kaifa yaqdillahu ma la yuhibbu. Kenapa Allah menentukan sesuatu yang sesuatu itu dibenci oleh Allah? Ya, udah tahu dia benci si fulan, kenapa si fulan diciptakan? Kira-kira begitu ya. Ada seorang raja, dia tidak suka, dia benci sekali dengan apa misalnya bangunan tinggi misalnya ya. Tapi dia bikin sendiri bangunan tinggi. Apa iya ya? Ada seorang raja, dia benci sekali dengan yang namanya
danau misalnya, kok dia bikin sendiri danau? Ya, apa iya? Ya. Allah bukan raja. Kalau raja manusia mungkin. Allah adalah Rabbul Alamin. Allah membenci kemunafikan, kekufuran, tapi Allah ciptakan kemunafikan, kekufuran itu. Allah membenci perzinahan, tapi Allah ciptakan perzinahan. Kenapa? Li hikmatin, karena ada hikmah di balik itu. Contoh mudah, ya. Seandainya Allah tidak menciptakan perzinahan, pokoknya yang namanya zina itu gak ada di muka bumi. Adanya pernikahan antara laki dengan perempuan, kemudian berzina, Allah tidak ciptakan, gak mungkin ada. Seandainya, ya, seandainya, berarti tidak ada Nabi Yusuf, ya. Tidak ada kehebatan Nabi Yusuf. Allah menyukai, mencintai, membanggakan, memuji Nabi Yusuf. Ganteng, muda, digoda oleh seorang wanita yang sangat cantik. Beliau bernafsu terhadap perempuan itu juga bernafsu terhadap beliau. Al-Quran jadi saksi. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Zulaikha bernafsu terhadap Yusuf, Yusuf pun bernafsu terhadap Zulaikha. Kalau Yusuf tidak bernafsu terhadap Zulaikha, apa hebatnya? Nggak hebat dong. Ya iya, orang nggak bernafsu, ya, nggak ada nafsunya. Yusuf pemuda laki-laki normal, punya nafsu birahi, dan tidak ada manusia di situ. Digoda oleh seorang wanita cantik bangsawan, tetapi bisa menahan dirinya. Ini sebuah pelajaran yang luar biasa. Ini sebuah kisah yang sangat dahsyat. Seandainya Allah tidak ciptakan perzinahan, laki suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki-laki di luar nikah, itu nggak ada, ya kisah Nabi Yusuf nggak ada. Kira-kira begitu. Ini gampangnya, ya. Betul Allah menciptakan korupsi, menciptakan syirik, menciptakan bid'ah, tapi di balik itu Allah mencintai sesuatu. Di balik itu ada Syekhul Islam Ibn Taymiyah yang luar biasa, di penjara, disiksa, tapi tetap teriak, ini bid'ah, ini bid'ah, ini syirik. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi ada hikmah di balik itu, ya. Mari kita lihat penjelasan lengkap dari beliau, Syekh Utsaimin, atas pertanyaan tadi. Fa kaifa yaqdillahu ma la yuhibbuhu? Kenapa Allah menentukan sesuatu yang sesuatu itu tidak Allah cintai, justru Allah benci? Ya mudahnya lah, kalau Allah itu seperti kita, pokoknya kalau yang dibenci tidak mungkin diciptakan. Buat apa Allah menciptakan iblis, menciptakan setan, menciptakan neraka, menciptakan syirik, menciptakan bid'ah, dan seterusnya, ya. Fal jawabu anna al mahbuba qisman. Jawabnya bahwa sesuatu yang dicintai oleh Allah ada dua jenis.
ada dua macam, tidak berada dalam satu macam tapi dua. Apa yang pertama? Mahbubun lidzatihi, itu dicintai oleh Allah karena zatnya. Salat, puasa, zakat, haji, jujur, amanah, para nabi, para rasul, ini semua dicintai oleh Allah karena zatnya. Itu memang dicintai oleh Allah. Para malaikat, ya. Yang kedua, mahbubun li ghairihi, itu dicintai oleh Allah tapi karena yang lain. Itunya tidak, tapi gara-gara itu Allah mencintai yang lain. Ya seperti Nabi Yusuf tadi. Apakah Allah mencintai perselingkuhan, perzinahan? Tidak. Pelampiasan syahwat birahi yang haram, tentu Allah tidak mencintai. Allah mencintai Nabi Yusuf, anak muda yang birahinya sedang bergejolak luar biasa, tapi bisa menahan karena takut kepada Allah, karena taat kepada Allah. Dan itu tentu satu contoh di antara ribuan contoh. Dengan adanya syirik di mana-mana, maka kan jelas ini dibenci oleh Allah kan? Taruhlah di negeri kita ini syirik di mana-mana. Dengan adanya syirik di mana-mana, lalu muncul dai-dai yang teriak, saudara-saudara ini syirik, saudara-saudara ini haram, saudara-saudara syirik terancam tidak akan diampuni oleh Allah. Berkibar dakwah tauhid. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Kemudian dicaci maki, dihujat, dia sabar. Dai-dai tauhid ini sabar, terus mendakwahkan tauhid. Yeah. Fal mahbubu li ghairihi qad yakunu makruhan lidati. Secara zat dia dibenci oleh Allah, tapi di balik itu ada yang dicintai oleh Allah. Zatnya dibenci oleh Allah, zina, homer, judi, bohong, syirik, bid'ah, iblis, setan, semuanya dibenci oleh Allah, zatnya. Tetapi di balik itu ada yang dicintai oleh Allah. Walakin yuhibbu lima fihi minal hikmati wal maslahati. Ada hikmah, ada maslahat di balik itu. Wa yakunu hina idzin mahbuban min wajhin makruhan min wajhin akhar. Dari satu sisi dibenci oleh Allah, dari sisi yang lain dicintai oleh Allah. Ya. Contoh, beliau memberikan contoh. Al-fasadu fil ardi min Bani Israel, kerusakan yang terjadi pada diri Bani Israel. Jelas ini dibenci oleh Allah. Luar biasa kerusakan demi kerusakan terjadi pada diri Bani Israel. Dimulai kutuk dan laknat Allah serta para nabi, para rasul, dimulai dari seorang soleh. Dia berkunjung ke teman-temannya yang apa? Yang berbuat maksiat, mungkin minum khamar, mungkin berjudi. Yang soleh ini menasihati, jangan dosa, berhentilah, bertaubatlah. Tidak bergeming, masih minum khamar, masih berjudi, masih berzina. Besoknya lagi datang menasihati lagi, janganlah, ini berdosa, mendatangkan murka Allah, katakan. Terus berjudi, terus minum khamar, terus berzina, terus berbuat maksiat. Besoknya lagi datang, diam. Ya. Besoknya lagi datang, diam.
nggak ada nasihat lagi, nggak ada dakwah lagi, nggak ada mengingatkan lagi, tapi tetap datang, tetap berkumpul. Ya, ini awal mula kenapa mereka dikutuk, dilaknat oleh Allah, oleh para nabi, para rasul. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling amar ma'ruf nahi mungkar. Maka pelajaran besar bagi kita, terutama para du'a, kalau kita semua diam terhadap kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di sekitar kita, kita semua diam terhadap bid'ah-bid'ah yang terjadi di sekitar kita, semuanya diam. Yang punya kesempatan bicara malah tidak bahas syirik, tidak bahas bid'ah, takut resiko. Yang dibahas sedekah, yang dibahas cuman birrul walidain, yang dibahas tentang keutamaan silaturahim. Tentu itu semuanya bagus, tapi dia membiarkan syirik dan bid'ah, tidak dia bahas, dia tidak nahi mungkar. Jangan sampai kita bernasib seperti Bani Israel. Ya. Maka beruntung kita, bersyukur kita kalau masih ada da'i yang menyeru kepada tauhid, yang mengatakan ini syirik saudara-saudara, ini bid'ah saudara-saudara, dan betul tentunya harus dengan ilmu. Kalau salah, ya bahaya sekali. Ini syirik saudara-saudara padahal tauhid, ini bid'ah saudara-saudara padahal sunnah. Ya, harus dengan ilmu. Tidak boleh dengan disematkan bid'ah pada kelompok ini. Ambil contoh, ada satu kelompok besar di negeri kita ini, luar biasa mereka mengerjakan bid'ah. Ya Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, Ratiban, salawat Nariyah, salawat Badar, dan seterusnya. Sekali waktu mereka salat berjamaah, salat subuh, ya, di hari Jumat. Di hari Jumat, rakaat pertama membaca surat Hamim As-Sajdah, rakaat kedua membaca surat Ad-Dahr. Di dalam Hamim As-Sajdah ada ayat As-Sajdah, maka sunnah sujud tilawah. Lalu sebagian kita, misalnya ini ya, sebagian kita nggak tahu, baru tahu ya, ada sholat kok pakai sujud tilawah, dan itu terjadi di subuh hari Jumat. Karena selama ini mereka terkenal melakukan berbagai macam bid'ah, langsung dicap ini bid'ah. Boleh apa tidak? Tidak boleh, ini sunnah. Kitanya aja nggak tahu. Apakah satu kelompok yang selama ini melakukan puluhan bahkan ratusan bid'ah, lalu semuanya pasti bid'ah? Tidak. Harus dengan ilmu, harus dengan keadilan. Ya, ini sunnah. Walaupun mereka selama ini melakukan berbagai macam bid'ah, untuk kali ini mereka sunnah. Kitanya aja yang belum tahu, belum sampai ilmunya. Ya kan? Hadza makruhun ila Allah. Ini dibenci oleh Allah, kerusakan kan? Apakah Allah mencintai kerusakan? Kan tidak. Tapi Allah tetapkan bahwa Bani Israel pasti akan berbuat kerusakan. Bahkan bukan cuma sekali. Ya. Li'anna Allah la yuhibbul fasad wa
walal mufsidin. Allah tidak mencintai kerusakan dan Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Tapi Allah tetapkan, takdirkan bahwa Bani Israel pasti berbuat kerusakan. Berarti Allah mencintai kerusakan? Tidak. Allah membenci kerusakan, Allah membenci orang-orang yang berbuat kerusakan, tetapi Allah tetapkan. Kenapa? Tadi ada hikmah di balik itu, ada pelajaran di balik itu. Maka Syekhul Islam, kaum muslimin akan jaya, kaum muslimin akan berada dalam kebaikan, kaum muslimin akan dicintai oleh Allah, asal berbeda dari Bani Israel. Yang pertama Yahudi, yang kedua Nasrani. Selagi kaum muslimin berbeda dari dua bangsa ini, dua kelompok ini, insyaallah ta'ala kaum muslimin akan berada dalam kebenaran. Siapa yang tidak mengikuti Yahudi dan tidak mengikuti Nasrani, dia berada di tengah-tengah. Jawabnya adalah para sahabat. Jawabnya adalah para sahabat. Dan setiap hari kita berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepada kami bagaimana cara beragama para sahabat, bukan cara beragama Yahudi, bukan cara beragamanya orang-orang Nasrani. Wajib bagi kita memohon kepada Allah doa ini minimal dalam sehari semalam 17 kali. Yang meminta cuma 16 kali atau 15 kali atau 13 kali, dosa besar. Kecuali dia safar, kecuali dia musafir. Kalau dia mukim, minimal 17 kali. Apa bunyinya? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, ya Allah. Jalannya siapa? Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa orang-orang yang telah Engkau beri nikmat? Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Diterangkan di suratul Nisa, ya. Orang-orang yang telah diberi nikmat itu oleh Allah itu siapa? Minan nabiyyin, para nabi. Para nabi banyak, 124.000. Yang paling mulia siapa? Nabi Muhammad SAW. Ketemu satu orang. Was-siddiqin, para siddiq. Para siddiq banyak. Kalau nabi rasul 124.000, kalau siddiq mungkin jutaan. Nah, yang paling besar Siddiqul Akbar siapa? Abu Bakar. Ketemu dua orang, Rasul, Abu Bakar, ya. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Ini mungkin puluhan juta orang-orang yang mati syahid. Yang terbesar, yang sudah dinyatakan syahid oleh Nabi, oleh wahyu, oleh Allah, padahal masih hidup, belum mati, sudah dinyatakan pasti mati syahid. Siapa? Umar dan Utsman. Di mana? Di atas gunung Uhud. Jadi waktu itu Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman sedang berada di atas gunung Uhud, mungkin menjerang perang Uhud. Tiba-tiba gunung Uhud berguncang, sesuatu yang hampir-hampir mustahil. Kalau Gunung Kelut, Gunung Semeru, Gunung Merapi gempa itu biasa, ya, memang matilah istilahnya batu doang. Kok gempa bumi? Ya aneh seaneh-anehnya, tentu kehendak Allah.
tiba-tiba berguncang seperti gempa bumi begitu. Langsung Nabi mengatakan, usbut ya Uhud, diam engkau wahai Uhud, fa inna fawqakumul yawma an-nabi was-siddiq wasyahida. Bentuk musanna di sini, as-sahidani. Diam engkau wahai Uhud, karena di atasmu sekarang ini sedang ada seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang syahid. Seorang nabi tentu beliau, seorang siddiq Abu Bakar, dan 2 orang syahid, Umar dan Utsman. Dan betul dua-duanya syahid, terbunuh. Umar ketika mengimami salat subuh, Utsman ketika menjelang berbuka, sedang berada di depan mushaf beliau, dibunuh dan darahnya muncrat ke mushaf beliau. Ya, ketemu 4 orang. Ini orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Yang terakhir wassalihin, orang-orang soleh, entah berapa ratus juta, mungkin miliaran orang soleh. Siapa yang paling soleh? Setelah 4 orang ini, siapa lagi kalau bukan Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Aisyah, Abu Hurairah, yang semuanya mengalahkan kesolehan Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, dan seterusnya. Para sahabat. Maka disimpulkan di sini orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah adalah Rasul dan para sahabat. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat, yaitu Rasul dan para sahabat. Agamanya Rasul dan para sahabat itu seperti apa, ya Allah, tunjukkan kepada kami. Salat Allahul Azim apa tidak? Berhari rayanya Idul minal aizin wal faizin, semua terus ditanyakan. Seperti apa cara beragamanya Rasul dan para sahabat itu, ya Allah? Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang telah engkau murkai. Siapa? Yahudi. Siapa lagi? Langsung keluar dari lisan Nabi, al-maghdubi alaihim al-yahud. Orang yang dimurkai oleh Allah adalah Yahudi. Wad-dallin adalah Nasara. Bukan jalannya orang-orang Nasrani. 17 kali minimal kita memohon seperti itu. Jangan sampai kami ikut-ikutan manhajnya, cara beragamanya, kelakuannya Yahudi dan Nasrani. Kami maunya kelakuan dan manhaj cara beragama Rasul dan para sahabat, bukan Yahudi dan Nasrani, ya Allah. Malam 1 Januari bukannya mengikuti cara Rasul dan para sahabat, malah mengikuti cara Yahudi Nasrani. Jam 12 malam niup trompet. Tuh, kan sudah berbeda antara teori dengan praktek. Katanya minta supaya jauh dari kelakuan Yahudi dan Nasrani. Yang pertama kali mencampur adukkan antara masjid dengan kuburan siapa? Yahudi. Yahudi Nasrani 4 hari atau 5 hari sebelum Nabi wafat, beliau katakan la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah mengutuk, melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid. Karena Yahudi dan Nasrani itu menjadikan kubur-kubur para nabi menjadi masjid. Lihat, ini kelakuan Yahudi dan Nasrani, ditiru oleh kaum muslimin. Bahkan sekarang gereja-gereja sudah enggak, kan? Kita enggak dengar, ya mungkin ada ya, kita enggak dengar gereja ada kuburan-kuburan di gereja, ya. Justru sekarang kuburan-kuburan banyak di masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Justru Yahudi dan Nasrani diikuti. Ya, Nasrani itu nggak pernah nanya, Pak Pendeta, Pak Pastor, betulkah panutan kita Yesus mengajarkan kita seperti ini? Nyanyi-nyanyi di gereja, lagu-lagu rohani,
habis nyanyi nanti nangis. Ya begitulah, nggak ada pertanyaan seperti itu ya. Nah, ini ditiru oleh kaum muslimin. Kaum muslimin nggak pernah nanya kepada kiainya, ustadznya, ajengannya, tuan gurunya, Pak Kiai, betulkah Rasul mengajarkan kita tahlilan? Kalau ada yang meninggal ditahlilkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Rasulullah mengajarkan kepada kita setiap kali melewati 12 Rabiul Awal mengadakan maulid Nabi. Rasulullah mengajarkan kepada kita selawat Nariyah, selawat Tibul Qulub, selawat Al-Fatih, selawat Badar. Nggak ada pertanyaan seperti itu. Persis orang-orang Nasara. Jadi kalau pendeta sudah ngomong, pastor sudah ngomong, sami'na wa ata'na, diikuti oleh kaum muslimin hari ini, terutama di negeri kita. Kalau kiai udah ngomong, ajengan sudah ngomong, udah sami'na wa ata'na. Ya, Mbah Kiai ini nggak mungkin salah. Mosok Mbah Kiai ini keliru. Luar biasa. Apa yang diperingatkan oleh Nabi, justru kejadian hari ini menimpa kaum muslimin. Ya, sepak terjang Yahudi dan Nasrani, kelakuan Yahudi dan Nasrani justru ditiru. Belum di dunia jual beli ya, yang terkenal pada diri Yahudi ketika jual beli itu, mereka mempunyai satu kelakuan yang sangat buruk. Apa? Hilah rupanya sekarang sedang dipraktekkan oleh kaum muslim. Hilah itu gimana caranya? Yang haram ini kelihatan halal. Gimana caranya yang riba ini kelihatannya tidak riba? Gimana caranya hal yang dosa ini nampak sebagai pahala? Itulah hilah. Nah, ini sedang dipraktekkan oleh kaum muslimin. Gimana nih biar nggak kelihatan bunga gitu. Kalau pinjam 100 juta kembali 110 juta dalam waktu 2 tahun misalnya, kan udah jelas itu, nampak sekali bunganya ya. Maka diputar sana, putar sini, buat beli ini dulu, nanti dijual ke sini. Intinya pinjam 100 juta kembali 110 juta dalam waktu 2 tahun. Intinya itu, putar sana, putar sini. Ini sedang terjadi ya. Maka sudah ya. Kalau memang haram, tinggalkan, nggak usah cari celah. Gimana nih gitu. Tetap ya tetap ya, artinya tidak disekat habis antara laki dan perempuan. Tetap bisalah berhubungan, telepon-teleponan, jalan bareng ya. Ya istilah mereka pacaran, tapi islami pacarannya. Gimana caranya gitu ya. Yang penting islami atau syar'i. Maka berlombalah menamakan nama syar'i. Ini syar'i, ini syar'i, ini islami. Lama-lama ntar ada panti pijat islami ya. Nah, adalah macam-macam. Ini dalam rangka hilah. Dan jelas itu Yahudi yang mencontohkan pada hari Sabtu ya. Di saat mereka dilarang oleh nabinya di hari Sabtu itu mencari ikan, mereka berusaha sekuat tenaga seolah tidak mencari ikan, tapi dapat ikan, yaitu perangkap itu. Diawali dari situ. Wa min dzalika al-qahtu wal jadabu wal maradu wal faqru. Ujian demi ujian yang Allah timpakan kepada Bani Israel setelah mereka melakukan berbagai macam hilah maksiat.
ada kekeringan, paceklik, ada kemarau panjang, gersang, sakit, kefakiran, ditimpa berbagai macam musibah. Allah Rahim, la yuhibbu an yu'dhiya ibadahu bi syai'in min dzalik. Allah tidak suka menimpakan hamba-hambanya hal-hal buruk seperti itu, karena Allah itu Rahim. Atas rahimnya Allah, Allah tidak suka menimpakan kefakiran, sakit, kegersangan, paceklik, dan seterusnya. Bal yuridu bi'ibadihil yusra. Justru Allah menghendaki kemudahan. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.